Yang terpenting di dalam pemeliharaan koi itu, yang terpenting adalah bukan kita memelihara ikannya, tapi yang kita pelihara adalah airnya, kejernihan airnya, kesehatan airnya, pH airnya. Kalau sudah itu kita pelihara dengan baik, niscaya ikannya akan baik dan sehat semeton. Oke, jangan lupa like dan subscribe Bali Padi Channel selalu di hati. Oke, sukses mau. Ikan koi merupakan salah satu jenis ikan mas dengan nama ilmiah Cyprinus caprio. Ikan ini dihasilkan dari perkawinan silang dari berbagai macam ikan mas. Ikan koi dipopulerkan oleh bangsa Jepang. Banyak versi yang menerangkan asal-usul ikan koi. Di Indonesia, ikan koi mulai populer sejak tahun 1960-an. Saat itu Presiden Soekarno diberi hadiah berbagai macam ikan koi oleh pemimpin Cina. Kemudian Presiden memberikan ikan tersebut kepada para pembudidaya ikan di Batu, Jawa Timur untuk dikembangbiakan. Benih ini menjadi cikal bakal pengembangan koi jenis lokal. Meskipun kualitas koi lokal masih dipandang sebelah mata, perkembangan usaha budidaya ikan koi terus berkembang. Usaha budidaya ikan koi berkembang baik di daerah Blitar, Jawa Timur. Dari waktu ke waktu, ikan koi lokal ini mengalami peningkatan kualitas. Pangsa pasar semakin terbuka bagi para pembudidaya dengan semakin mahalnya koi impor. Ikan koi lokal menjadi lebih bersaing dari segi harga. Budidaya ikan koi cukup mudah dilakukan. Tahapan-tahapannya hampir sama dengan budidaya ikan mas. Hanya saja yang menjadi krusial adalah ketersediaan bibit berkualitas. Kali ini kami akan membahas mengenai langkah-langkah ikan koi. Memilih indukan untuk budidaya ikan koi. Memilih indukan memegang peranan penting dalam budidaya ikan koi. Indukan yang bagus secara genetis akan menghasilkan keturunan yang bagus. Indukan berkualitas biasanya dimiliki oleh penangkar atau para pehobi. Bila kesulitan menemukan indukan yang baik, bisa dengan jalan meminjamnya dari para pehobi. Pehobi biasanya mengoleksi ikan koi yang berkualitas, baik untuk dipelihara sendiri maupun untuk kontes. Namun para pehobi ini rata-rata tidak memiliki keterampilan atau waktu untuk mengawinkan ikannya. Padahal, untuk menjaga agar ikan tetap bugar, salah satunya harus dikawinkan jika telah tiba waktunya. Di sini pembudidaya bisa kerjasama dengan pemilik ikan, di mana pemilik diuntungkan karena ikannya bisa dikawinkan dan pembudidaya bisa mendapatkan keturunan berkualitas. Sebagai imbalannya, biasanya si pemilik dipersilahkan memilih 1 atau 2 ekor ikan hasil perkawinan. Selain keturunan atau sifat genetis, calon indukan ikan koi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Umur ikan sudah cukup matang atau lebih dari 2 tahun. Memiliki jenis yang sama atau mendekati. Bentuk tubuh ideal, dari atas tampak seperti torpedo. Gaya berenang tenang dan seimbang. Warna cemerlang dan kontras. Sehat dan gerakannya gesit atau tidak banyak diam di dasar kolam. Indukan jantan dan betina telah matang gonat. Pemeliharaan indukan ikan koi. Sebaiknya calon indukan ikan koi dipelihara dalam kolam khusus. Kedalaman kolam setidaknya tidak kurang dari 150 cm. Kepadatan kolam juga harus diperhatikan. Kolam berukuran 4 x 5 meter maksimal diisi 20 ekor indukan betina atau 40 ekor indukan jantan. Hal ini karena indukan betina biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dari indukan jantan. Indukan betina dan jantan dipelihara di kolam yang berbeda. Manfaatnya agar saat dipijahkan indukan tidak perlu mengalami pemberokan lagi. Secara umum pemeliharaan kolam indukan sama saja dengan pemeliharaan kolam pembesaran. Pakan yang diberikan berupa pelet berukuran 8 mm. Jumlah pakan yang diberikan sekitar 3 hingga 5% dari bobot tubuhnya dalam 1 hari. Frekuensi pemberian pakan ialah 2-4 kali sehari.
Pemijahan ikan koi. 1. Tempat pemijahan. Sebaiknya kolam pemijahan terbuat dari semen dan permukaannya diplester. Hal ini untuk menjaga agar sisik ikan tidak rusak bila terjadi gesekan saat proses pemijahan. Ukuran kolam variatif. Biasanya sekitar 3 kali 6 meter dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 40 cm. Kolam harus memiliki saluran air masuk dan keluar. Pada kedua saluran tersebut harus dipasang saringan halus. Tujuannya agar tidak ada hama pengganggu yang masuk ke dalam kolam dan telur atau larva hasil pemijahan tidak hanyut keluar kolam. Sebelum diisi air, kolam harus dijemur dan dikeringkan terlebih dahulu. Gunanya untuk memutus siklus bibit penyakit yang mungkin ada dalam kolam. Air yang dipergunakan untuk mengisi kolam hendaknya diendapkan terlebih dahulu selama 24 jam. Ikan koi senang menempelkan telurnya pada media yang ada di dalam kolam. Oleh karena itu, sediakan kakaban yang terbuat dari ijuk atau bisa memanfaatkan tumbuhan air. Untuk memperkaya kadar oksigen, pasang aerator pada kolam pemijahan. 2. Proses pemijahan. Setelah kolam pemijahan siap, masukkan indukan ikan koi betina terlebih dahulu. Pemijahan biasanya berlangsung malam hari, sehingga induk betina bisa dimasukkan pada sore hari. Biarkan indukan betina beradaptasi dengan kondisi kolam terlebih dahulu agar ikan tidak stres. Setelah 2 hingga 3 jam, indukan jantan bisa dilepaskan di dalam kolam pemijahan. Jumlah indukan jantan yang dimasukkan 3 hingga 5 ekor. Hal ini untuk menghindari kegagalan dalam pemijahan dan semua telur yang dikeluarkan indukan betina bisa terbuahi. Sebenarnya bisa saja menggunakan hanya 1 jantan apabila ukuran si jantan cukup besar. Namun resiko kegagalannya lebih tinggi. Pemijahan biasanya berlangsung sekitar pukul 11 malam hingga dini hari sebelum matahari terbit. Selama masa itu akan terjadi aksi kejar-kejaran, di mana si betina akan menyemprotkan telurnya pada kakaban. Setelah telur menempel, indukan jantan akan menyemprotkan spermanya untuk membuahi telur tersebut. Setelah proses pemijahan selesai, segera angkat indukan-indukan tersebut dari kolam pemijahan. Apabila indukan dibiarkan tetap di dalam kolam, dikhawatirkan akan memakan telur-telur tersebut. Biarkan telur-telur yang ada di kolam untuk menetas. 3. Penetasan larva. Telur-telur yang menempel pada kakaban atau tanaman air harus terendam dalam air. Oleh karena itu berikan pemberat pada kakaban. Pada keadaan normal, suhu sekitar 27 hingga 30 derajat Celcius, telur akan menetas dalam waktu 48 jam. Jika suhu air terlampau dingin, penetasan akan lebih lama. Bila terlampau panas, telur bisa membusuk. Setelah telur menetas, kakaban atau tanaman air bisa diangkat. Larva yang baru menetas masih menyimpan persediaan makanan yang bisa bertahan hingga 3 hingga 5 hari. Apabila persediaan makanan sudah habis, burayak ikan koi mulai membutuhkan pakan.